Aku udah upgrade CVT pakai TDR yang sama kayak Koko di YouTube. Enak banget tarikannya, cuman top speednya nggak tembus sampai 100 km per jam. Wajar nggak tuh? Aku belinya di toko saudaraku. Kira-kira wajar nggak ya? Ini adalah salah satu pertanyaan yang masuk di program Koko ya. Pertanyaannya ini cukup bagus karena bisa dibilang untuk upgrade CVT-nya itu memang dari racikanku ya kalau yang dia sebutin. Cuman memang nggak disebutin secara nominal untuk racikan yang mana, karena memang racikannya aku itu tergantung dari motornya gitu loh. Maksudnya dalam arti konsepnya itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau dilihat dari motornya ya, ini tuh apa tadi tuh? PCX 160 ya. Berarti kita bakal coba analisa sedikit dulu ya berdasarkan dari pertanyaannya. Cuman memang sekali lagi untuk ininya pengaplikasiannya tuh ya, untuk berapa beratnya itu tuh nggak disebutkan. Oke, jadi aku bakal coba untuk menjawab ya kenapa upgrade CVT ku tuh nggak bisa tembus sampai 100 km per jam ya. Jawabanku adalah tergantung sikon ya, karena memang ada beberapa poin yang harus aku jelasin ke kalian. Racikannya aku itu sudah pasti ya mengedepankan yang namanya akselerasi, yang berarti top speed dari motor tuh pastinya dikorbanin ya. Itu kalau kondisinya benar-benar standar banget. Jadinya untuk yang namanya akselerasi itu pasti lebih fokus ke power bawah dan tengah, sehingga power yang mau ke atasnya itu aku korbanin, jadi dipindahin gitu ke bawah gitu loh. Jadi memang sudah pasti top speed bakalan berkurang daripada standar yang kalian pasang. Cuman ya kalau ditanya seberapa besar dampaknya atau seberapa kurangnya itu tergantung dari apa yang dipasang gitu loh. Tergantung juga dari motornya. Aku nggak bisa bilang turunnya 5 atau 10 km/h atau 15-20 km/h, aku nggak bisa sebutin. Itu tergantung dari memang kondisi motor kalian. Poin ini benar-benar yang berpengaruh juga ya, karena bobot dari radar itu sangat mempengaruhi. Semakin ringan ya motor juga makin berkurang bebannya, jadinya motor bisa lebih ngebut lagi. Karena dari pengalaman aku ya, berat badan yang 70 kg itu ada konsumen kelas gitu ya, itu masih tembus 100 kilo gitu loh. Bahkan aku sendiri pun yang 78 itu masih bisa tembus 100 kilo gitu loh. Dengan kondisi benar-benar standar, aku sudah pernah nyoba. Waktu itu kalau nggak salah di Vario 150 ya, itu masih bisa tembus. Kalau yang ini udah pasti ya, rute juga sangat mempengaruhi. Dimana kalau rutenya pendek-pendek ya susah juga dapetin 100 gitu loh. Jadi memang diperlukan rute yang bisa dibilang atau jalur lah ya, itu yang cukup panjang untuk bisa tembus 100, karena memang perlu waktu untuk bisa tembus. Nggak mungkin dari 0 100 cuma hitungan detik ya, dalam arti kayak hitungan 1-2 detik nggak mungkin gitu loh. Pasti ada perlu waktu, apalagi kalau motornya standar itu pasti perlu at least mungkin sekitar 10 detikan gitu. Jadi perlu trek yang cukup panjang dan bebas hambatan ya. Contohnya seperti bypass ya, itu jalan yang lowong, dan kalau bisa malam-malam ya itu lebih gampang untuk dapetin yang namanya 100 km per jam. Mesin standar ya harap logo aja ya, karena memang nggak semua mesin standar tuh bisa nempuh di angka 100 ya. Ada juga yang ya mungkin sudah ngap-ngap di angka 100, atau yang memang gampang juga dapetin 100. Itu tergantung dari mesin juga gitu loh. Karena bisa dibilang kalau mesinnya kalian itu sehat ya harusnya bisa ya, kalau memang kapasitasnya juga cukup oke dari sisi kapasitas mesinnya, maksudnya dari cc-nya. Lalu juga ya aku bisa bilang kalau perawatannya itu juga harus cukup ya, atau bisa bilang servis rutin. Kemudian juga part-partnya juga bagus, ganti olinya teratur, dan juga memang kebersihan harus tetap terjaga. Kalau yang terakhir ini ya, aku bisa bilang tetap perlu yang namanya adaptasi, karena setiap perubahan itu pasti perlu yang namanya menyesuaikan. Kalian pindah motor aja ya, dari misalkan dari motor A ke motor B ya, itu pasti perlu namanya perubahan. Apalagi kalau yang dari kopling ke matic, matic ke kopling, itu sudah pasti namanya perlu namanya adaptasi untuk bisa belajar bagaimana caranya untuk mengenali karakter dari motor itu. Jadi perlu namanya adaptasi. Bahkan kalau motornya pun sama ya, kadang-kadang juga perlu namanya adaptasi, karena biasanya pembawaannya ada berbeda. Apalagi kalau sudah di upgrade ya CVT-nya, itu pasti karakter bakalan berubah dan memang harus
tahu bagaimana cara berkendaranya gitu loh. Kebanyakan orang itu nggak mau namanya adaptasi, maunya biar geber, tapi tidak mau mengenali karakternya seperti apa dan bagaimana caranya harus membawakan motor yang sudah di-upgrade atau motor yang berbeda. Jadinya kalaupun misalkan ya kalian sudah upgrade motor tersebut dan mau mengenalinya, harusnya tetap bisa mendapatkan angka 100 km per jam ya. Apalagi ini di motor P160 yang notabene ya harusnya cukup gampang, karena ya aku sendiri sudah beberapa kali upgrade di PCX160 ya, walaupun cuman menggunakan paket simple itu masih bisa tembus di angka 100, tapi memang perlu waktu dan track ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk jawabanku ya. Karena memang ya bisa dibilang namanya aggressivity itu pasti banyak banget kayak pro kontranya, kemudian juga kendala-kendala yang dialami, dan juga memang perlu namanya pembelajaran. Karena ya memang main CVT itu bagi aku sangat menarik dan bisa aku ulas untuk kalian ya, bagaimana caranya untuk mengadaptasikan, kemudian untuk mengaplikasikannya, dan juga bagaimana untuk memilih part-part yang sesuai dengan kalian. Bukan cuman katanya enak dari orang lain tapi ya dari ownernya nggak pernah nyobain gitu loh. Karena banyak juga yang, mohon maaf nih ya, bengkel-bengkel atau mekanik yang cuman pasang doang, kemudian ditanyain ini katanya enak, bukan menurut dia yang enak ya. Kalau aku sendiri ya karena aku sudah ngerasain racikanku enak, ya udah aku bilang ini enak versinya aku, bukan versinya orang lain. Oke? So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.